Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryana, NIM 1804308. Di sini, saya akan memaparkan terkait analisa fundamental dari PT Krakatau Steel dengan kode saham KRAS untuk kuartal 3 tahun 2020. Baiklah, kita masuk ke bisnis model dari PT Krakatau Steel. Krakatau Steel memiliki kegiatan usaha yang bergerak di bidang manufaktur baja terpadu, yang mana sumber income-nya berasal dari penjualan produk baja. Kemudian, segmen usaha atau market dari Krakatau Steel ini berada di Indonesia dan di luar negeri. Nah, untuk kasus hukum, saya tidak menemukan adanya kasus hukum pada Krakatau Steel. Kemudian, kepemilikan saham. Saham dari Krakatau Steel ini dimiliki oleh negara sebesar 80% teman-teman, dan sisanya itu ada 20% dimiliki oleh masyarakat. Oke, kita lanjut ke revenue atau pendapatan dari Krakatau Steel. Jika kita lihat di sini, pendapatan dari Krakatau Steel itu bersifat fluktuatif, yang mana pada tahun 2014 merupakan pendapatan tertinggi dari Krakatau Steel, yakni 1,8 miliar US dollar. Kemudian, pada tahun 2015, pendapatannya mengalami penurunan menjadi 1,3 miliar US dollar. Namun, dari tahun 2016 sampai tahun 2018, Krakatau Steel mengalami kenaikan pendapatan lagi. Nah, kita langsung lihat saja di tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2019, pendapatan Krakatau Steel itu sebesar 1,4 miliar US dollar. Namun, pada tahun 2020 turun sebanyak 17,38%. Yang mana pada tahun 2020 ini saya prediksikan dari kuartal 3 tahun 2020 teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Jika kita bandingkan kuartal dengan kuartal 3 tahun 2019 dengan kuartal 3 tahun 2020 itu mengalami penurunan, yang mana pada kuartal 3 tahun 2019 itu pendapatannya sebesar 1 miliar US dollar. Namun pada tahun 2020 kuartal 3 mengalami penurunan sebanyak 10% menjadi 900 juta US dollar. Oke, kita lanjut ke net profit. Selama 6 tahun berturut-turut, Krakatau Steel ini mengalami kerugian teman-teman. Nah, untuk kerugian terbesarnya itu diraup pada tahun 2017 sebesar 900 juta US dollar. Oke, kita lihat lagi ke tahun 2019 dan tahun 2020. Yang mana tahun 2019 ke tahun 2020 itu Krakatau Steel mengalami penurunan kerugian yang drastis ya teman-teman. Kita lihat di sini penurunannya sebesar 99,3%. Dari kerugian yang ditanggungnya itu pada tahun 2019 sebesar 500 juta US dollar. Namun pada tahun 2020 itu menjadi 38 juta US dollar teman-teman. Oke, kita lanjut ke aset. Nah, untuk aset yang dimiliki oleh Krakatau Steel ini naik turun juga teman-teman, yang mana pada tahun 2014 ia memiliki aset sebanyak 2,6 miliar US dollar. Kemudian terus mengalami penaikan sampai tahun 2017 sebesar 4,1 miliar US dollar. Namun pada tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. Nah, kita lihat di sini pada tahun 2019 aset yang dimiliki oleh Krakatau Steel itu sebanyak 3,2 miliar US dollar. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,45%. Hingga tahun 2020 itu asetnya menjadi 3,220 miliar US dollar. Oke, kita lanjut ke liability atau utang.
Utang dari Krakatau Steel ini pada tahun 2014 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan secara terus-menerus, teman-teman. Nah, kita lihat langsung ke tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2019, liability atau utang dari Krakatau Steel ini sebanyak 2,9 miliar US dollar. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan utang sebesar 4,2%. Jadi tahun 2020 ini utangnya menjadi 2,8 miliar US dollar, teman-teman. Oke, kita lanjut ke equity. Nah, untuk equity di sini juga naik turun ya, teman-teman. Kita langsung masuk saja ke tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, tahun 2019 equity yang dimiliki oleh Krakatau Steel sebanyak 356 juta US dollar. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 13,75%. Jadi tahun 2020 ini equity-nya menjadi 400 juta US dollar. Oke, kita lanjut, teman-teman. Oke, teman-teman, kita masuk ke ringkasan laporan keuangan PT Krakatau Steel. Kita lihat di sini bahwa harga saham dari Krakatau Steel ini pada tahun 2016 merupakan harga saham tertinggi yang dimiliki oleh Krakatau Steel jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Oke, kita lihat lagi ke dividen. Nah, di sini dividennya saya beli tanda strip dikarenakan, teman-teman, Krakatau Steel ini hanya membagikan dividen itu terakhir pada tahun 2012. Jadi, tahun 2013 sampai tahun 2020, Krakatau Steel itu tidak ada lagi membagikan dividen, teman-teman. Karena dividen di sini strip atau Krakatau Steel tidak ada membagikan dividen, maka akan berpengaruh terhadap dividen yield dan DPR-nya. Maka dari itu di sini dividen yield dan DPR-nya 0%. Oke, kita lanjut ke NPM. NPM atau Net Profit Margin merupakan perbandingan pendapatan penjualan bersih dengan laba bersih. Nah, NPM di sini juga bernilai negatif ya, teman-teman, dikarenakan laporan laba ruginya juga bernilai negatif, atau selama 6 tahun di sini Krakatau Steel itu mengalami kerugian, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke EPS. EPS di sini juga bernilai negatif, teman-teman, dikarenakan EPS-nya ini berpengaruh dari laporan laba rugi. Kemudian R atau perbandingan antara harga saham dengan laba per saham. Nah, R-nya juga di sini bernilai negatif, teman-teman, dikarenakan R di sini berpengaruh dari EPS. Oke, kita lihat lagi ke book value-nya. Nah, book value itu merupakan perbandingan ekuitas dengan jumlah saham yang beredar. Jika kita lihat di sini book value pada tahun 2019 itu sebesar 0,018. Kemudian pada tahun 2020 itu menjadi 0,021. Berarti book value-nya mengalami kenaikan, teman-teman. Kemudian kita lihat lagi ke PBF-nya. PBF itu merupakan perbandingan harga saham dengan book value-nya, teman-teman. Oke, kita lanjut lihat ke DER. DER itu merupakan perbandingan utang terhadap modal, teman-teman. Dan di sini DER-nya itu rata-rata di atas 1 ya. Dan pada tahun 2020 DER-nya itu sangat besar, yakni mencapai angka 8. DER ini, DER yang baik itu jika berada di bawah angka 1, teman-teman. Oke, kita lanjut ke ROE. ROE merupakan perbandingan dari laba bersih terhadap ekuitas. ROE di sini bernilai negatif juga ya, teman-teman. Tapi kita lihat pada tahun 2019 ke tahun 2020. Pada tahun 2019 itu ROE-nya sebesar 141,96%. Namun pada tahun 2020 ROE-nya turun, teman-teman. Penurunannya juga drastis, yakni dari 141 ke 7.
Oke, kita lanjut ke ROA. ROA itu merupakan perbandingan laba bersih terhadap aset. Nah, di sini pada tahun 2019 ke tahun 2020 juga mengalami penurunan, teman-teman. Oke, nah pada saat analisa fundamental ini dibuat, harga saham dari Krakatau Steel ini sebesar Rp450, teman-teman. Nah, untuk nilai intrinsiknya itu sebesar Rp304,42. Untuk MOS-nya di sini bernilai negatif dikarenakan harga sahamnya itu lebih besar dibandingkan dengan nilai intrinsiknya. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini ada kriteria dan status. Yang mana kriteria dari produk atau jasa saya beri status oke, dikarenakan produk dan jasa Krakatau Steel ini dimiliki oleh negara. Kemudian terkait GCG-nya saya beri status oke, dikarenakan tidak ada kasus hukum yang terjadi pada Krakatau Steel, serta pemilikan saham dari Krakatau Steel ini sebagian besar itu negara. Kemudian revenue saya beri status oke, dikarenakan pendapatan dari Krakatau Steel ini masih di atas 1 miliar. Oke, lanjut ke net profit. Saya beri status no, dikarenakan selama 6 tahun berturut-turut Krakatau Steel mengalami kerugian dan belum bisa menciptakan laba. Lanjut ke aset. Aset saya beri status oke, karena aset yang dimiliki oleh Krakatau Steel ini masih tergolong besar. Dan liability saya beri status no, dikarenakan utang usaha dari Krakatau Steel ini setiap tahunnya mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020 itu mengalami penurunan, namun penurunannya juga hanya sedikit. Oke, lanjut ke book value. Book value-nya saya beri status no, dikarenakan harga saham dari Krakatau Steel ini dijual di atas book value-nya, teman-teman. Oke, lanjut ke sektor. Sektor di sini saya beri status no, dikarenakan sektor dari Krakatau Steel ini bermasalah, yang kemudian dapat mengakibatkan terancamnya bangkrut. Kemudian ROE di sini saya beri status no, dikarenakan ROE-nya bernilai negatif. Begitupun dengan MOL saya beri status no karena bernilai negatif, yang mana harga sahamnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai intrinsiknya. Kemudian yang terakhir dividen saya beri status no, dikarenakan Krakatau Steel ini terakhir membagikan dividen itu pada tahun 2012. Jadi dari tahun 2013 sampai sekarang pada tahun 2020 Krakatau Steel tidak membagikan dividennya lagi. Jadi totalnya itu ada 4:11. Kemudian jika ditanya apakah saya akan membeli saham Krakatau Steel ini, maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang pertama, Krakatau Steel tidak menciptakan laba, atau selama 6 tahun berturut-turut Krakatau Steel menanggung rugi. Kemudian utang dari Krakatau Steel ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian sektornya juga bermasalah yang dapat mengakibatkan perusahaan terancam bangkrut. Yang terakhir ada dividen. Dividennya ini di sini Krakatau Steel tidak ada pernah membagikan dividennya lagi kecuali pada tahun 2012. Oke, sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.